Nah, itu nyata sekali dikatakan di dalam Mazmur 69 ayat 4 dan Yohanes 15 ayat 25. Mereka selalu menyakitkan dan penyebab banyak penderitaan. Ya, karena pikirannya gelap, jalannya gelap, disebabkan Allah tidak memberikan inspirasi, atau Allah tidak menerangi batin dan pikiran mereka, sehingga yang ada adalah menganiaya orang, apalagi tidak sepaham dan tidak seide dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, orang Kristen harus siap terhadap masalah-masalah seperti ini. Ya? Karena memang semua yang menginginkan untuk menghidupi suatu kehidupan yang baik dalam Yesus Kristus akan dianiaya. Dan itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Dari sini kita dapat melihat, saudara, bahwa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam penyatuan, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi mempunyai konsekuensi, saudara. Dianiaya, difitnah, dibully, dan dipersulit di dalam hidup apapun. Be ready to face the kind of effect. Oke? Seorang pribadi yang sedang mulai pada kehidupan rohani harus apa? Mengharapkan penganiayaan dan fitnah. Siap untuk dianiaya dan untuk difitnah, karena memang itu adalah bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukankah terang tidak bisa dicampur dengan gelap? Jadi selalu berhadapan senantiasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Akan tetapi dia harus waspada dari setiap penganiayaan palsu. Ya, ya, dan harus benar-benar yakin bahwa penderitaan yang dia jumpai itu semata-mata untuk kebenaran dan bukan karena kelemahan dan dosa-dosanya sendiri. Lah, kalau kita dianiaya karena mencuri, karena berbohong, karena berutang pada orang lain tidak mau mengembalikan, atau berbelit-belit, dianiaya, dibully, itu wajar. Ya, jangan membenarkan diri, wajar itu. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, teraniaya, dibully, difitnah, kita patut tersenyum, saudara. Karena apa? Karena yang kita lakukan di pihak Allah benar adanya. Sebab kitab Rasulnya membuat peringatan tepat ini, dan itu nyata sekali dinyatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21, 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16, yang demikian bunyinya. Sebab adalah kasih karunia, jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, ini adalah merupakan kasih karunia, rahmat yang diberikan kepada kita kalau kita mengalami aniaya yang sebenarnya tidak harus kita tanggung karena kita melakukan kebenaran. Tetapi meskipun demikian, jikalau kita melakukan kebenaran tetap teraniaya, maka kita harus senyum, penuh damai pada dirinya sendiri, dan kita sadar bahwa itu adalah kasih karunia yang sedang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab dapatkah disebut pujian
Jika kamu menderita pukulan-pukulan karena kamu berbuat dosa, ya tidaklah. Tidak akan dipuji, tapi justru difitnah. Karena kalau kita dipukul, dibully, disengsarakan karena perbuatan dosa kita, tetapi kita akan mengalami pujian jika kita difitnah karena melakukan kebenaran dan menuruti jalan-jalan Allah. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, jadi dari sini kita dapat jelas terang Allah menjelaskan kepada kita bahwa penganiayaan karena melakukan kebaikan itu adalah kasih karunia, itu adalah rahmat, itu adalah kebajikan yang sedang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita itu mengalami aniaya atau derita karena kebenaran, jangan pernah menyalahkan Allah, tetapi senyumlah dengan bahagia, senyumlah dengan senang bahwa kita masuk di dalam rahmat ilahi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk mengalami derita, aniaya dan fitnah. Karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, nah kalau kita mengeluh pada waktu mengalami aniaya atau diperhadapkan sebagaimana Polikarpus, kamu menyangkal Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tidak menyangkal Kristus, kamu akan mati. Apa yang dikatakan? Selama 86 tahun aku melayani Kristus, Kristus tidak pernah mengecewakan aku sedikit pun. Mengapa aku harus mengkhianati? Lebih baik aku mati. Prinsip daripada Polikarpus harusnya menjadi prinsip kita sebagai orang percaya. Karena aniaya bagi orang Kristen yang melakukan kebenaran adalah merupakan suatu jendela dan jalan masuk menuju kebahagiaan hidup bersama-sama dengan Kristus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya, dinista, difitnah, dianiaya karena Kristus, patut berbahagia. Jangan bersedih, jangan menyalahkan Allah, tetapi senyumlah dengan penuh bahagia karena kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ya, roh Allah ada padamu artinya bahwa roh akan memberikan kekuatan, keteguhan, keuletan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jangan. Hindari perbuatan-perbuatan yang melenceng itu. Jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah pada kita. Bukankah di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk tak bercacat di hadapan Allah. Berarti kalau demikian, kodrat hidup kita adalah suci. Kalau kita sampai mencuri, membunuh, memfitnah, berzina, menipu, itu sebagai pribadi yang menyalahi kodrat. Jadi jangan sampai kita melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak aniaya oleh karena kebenaran, be happy. Ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, saudara, maka janganlah ia malu, melainkan hendaknya ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
itu. Ini adalah merupakan suatu penghiburan yang luar biasa yang diberikan kepada kita orang percaya jikalau menderita karena nama Kristus. Kita tidak mau suatu misal kita di penjara, suatu misal kita dianiaya, kita difitnah karena nama Kristus. Don't be ashamed. Tetapi kita harus be happy karena apa yang kita lakukan benar di hadapan Allah. Orang-orang Kristen menghadapi penderitaan harusnya menerima dengan gembira, ya, tidak dengan keluh kesah, tetapi gembira dengan murah hati dan kasih terhadap mereka yang menindas dirinya, tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan mereka, tetap ramah terhadap mereka, meskipun mereka telah berbuat jahat terhadap kita. Di sini sekali lagi Tuhan sendiri sebagai contoh yang terbaik kita. Juga para nabi, para rasul, para swasta, dan para jana suci itu contoh terbaik bagi kita. Karena apa? Mereka telah mengalami semuanya itu. Tetapi pengalaman yang pahit ini membawa berkah, membawa kebahagiaan karena mereka hidup diperkenan oleh Allah sehingga menjadi para jana suci. Sebagaimana Kristus telah katakan, Bapa ampunilah mereka. Hal itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Artinya apa? Orang yang berbuat salah terhadap Kristus, sementara Kristus pada waktu itu disalib, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita lihat betapa lapangnya dadanya, betapa lapangnya pengampunannya terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan atas dirinya. Bahkan Stefanus, sang syuhada pertama, juga mengatakan ketika dia dilempari batu, mengatakan demikian, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hatinya penuh kasih, hatinya lembut. Ketika dia dilempari batu, ketika dia dianiaya, diberi kata-kata yang jahat, senyum dan gembira. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dendam kepada mereka yang menganiaya Stefanus. Jadi kalau demikian, jangan pernah kejahatan dibalas kejahatan, tetapi kejahatan harus kita balas dengan kebaikan. Ya, jadi semua mereka yang mengikuti kebenaran Allah harus mengampuni terhadap orang-orang berdosa yang menganiayanya dari hati terdalam mereka atau terdalam kita. Matius 18 ayat 35. Jadi kita harus mengampuni mereka dengan sanubari kita yang bersih dan terdalam terhadap mereka yang telah menganiaya kita. Di sini cara berpikir kita berbeda dengan dunia, saudara. Nah, cara berpikir kita dianggap dunia adalah aneh. Tetapi tidak aneh, karena memang Allah itu berbeda, atau warga Allah berbeda dengan mereka yang hidup di dalam dunia ini. Dan terkait dengan hal ini, Jana Suci Lukas dalam Injilnya menegaskan bahwa tetapi kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Disuruh mengasihi, ya, dan berbuat baik terhadap mereka yang membenci kamu atau membenci kita sebagai orang percaya. Mintalah berkat bagi orang yang membenci kamu. Malah kita suruh merendahkan hati, merendahkan diri untuk memohon berkat kepada mereka yang membenci kita. Aneh, tetapi nyata. Ini adalah merupakan suatu kelapangan dada yang Kristus ajarkan kepada kita.
Makanya atas dasar ini kalau ada orang Kristen menjadi pendendam, pemfitnah, maka itu tidaklah dapat dikatakan sebagai orang Kristen. Dipertanyakan keimanannya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Diberikan, ya, semuanya malah diberikan. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Allah melalui pribadi Yesus mengajarkan ketulusan, mengajarkan kerendahan hatian, mengajarkan memberikan pengampunan kepada siapapun yang berbuat jahat terhadap kita. Jadi kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dosamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita itu mengasihi orang dan membalas, mengharapkan kasih mereka terhadap kita, apa dosamu? Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, meminjami, mengasihi, dan lain sebagainya, jangan terbesit di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, mengharapkan dari orang yang kita kasihi. Tapi apa yang kita lakukan adalah tulus. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Tidak ada jasa. Karena orang-orang jahat pun meminjamkan pada orang yang dosa juga, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka yang dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus tulus, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih, dan terhadap orang-orang jahat Allah tidak pandang bulu. Mengapa demikian? Karena baik orang jahat atau kita adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu di dalam Allah tidak ada tebang pilih, semua dikasihi. Tetapi masalah masuk surga atau tidak, itu tergantung pada bagaimana hidup kita terhadap Allah. Dan hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu hukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi kalau demikian jelas bahwa dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu menginginkan kita mempunyai hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, saudara. Jangan dikotori batin kita. Apalagi pada saat minggu ini, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa tidak senang, dan terimalah jikalau kita menerima penderitaan dengan tulus hati. Karena penderitaan yang kita lakukan, kalau kita melakukan kebajikan atau kebenaran dari Allah, maka itu adalah merupakan rahmat, dan kita adalah sebagai pemilik kerajaan surga. Pengampunan dan murah hati dan penuh kasih dari yang dianiaya terhadap yang menganiaya adalah suatu kondisi esensial dan hakiki akan kehidupan rohani. Tanpanya semua penderitaan karena kebenaran itu akan sia-sia, dan Kristus menuntun pada kerajaan Allah.
Jadi kalau demikian jelas bahwa penderitaan yang kita alami adalah merupakan suatu rahmat, merupakan suatu anugerah. Karena penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang menuju pada kebahagiaan. Penderitaan yang kita alami adalah merupakan jendela untuk masuk penyatu tunggalan dengan Kristus dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena itu saudara, pada saat hari ini kita diingatkan, dan sebagai suatu prinsip di dalam kehidupan kita, berjalanlah di dalam kebenaran. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia yang serba porak-poranda dan kita diberhadapan kepada aniaya dan derita, tetaplah teguh. Karena di dalam penderitaan yang kita hadapi ini ada kebahagiaan yang menanti kita, yaitu surga yang menjadi milik Allah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.